Ya, saya pikir kita akan coba mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai seminar pleno kita hari ini. Untuk keynote speaker yang akan tampil pada sesi pertama ini, kita mintakan kepada Bapak Prof. Dr. Renat Rinaldo Idrus SSI untuk mempresentasikan PowerPoint-nya. Kepada Prof. Rinaldi kami silahkan. Oh ya, sebentar Prof, saya bacakan biodata dulu, lupa saya. Sebagai informasi kepada seluruh peserta kita hari ini, keynote speaker kita yang pertama yaitu Prof. Dr. Renat Rinaldi Idrus SSI. Beliau lahir di Sigli 25 Agustus tahun 1968. Beliau juga saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Syah Kuala. Kemudian saat ini juga beliau menjabat Ketua Prodi Program Doktor Matematika dan Aplikasi Sains di Pasca Sarjana Unsyah. Dan beliau juga pada saat yang bersamaan ini juga merupakan pengurus dan anggota Majelis Pendidikan Aceh. Nah, riwayat pendidikan beliau, S1 beliau di ITS Surabaya, bidangnya kimia. Kemudian S2 di Universitas Würzburg, Jerman, bidangnya analisa farmasi, dan kemudian S3 juga dilanjutkan di Universitas Würzburg, Jerman dengan bidang yang sama yaitu analisa farmasi. Mengenai judul penelitian saya pikir nih cukup banyak, kalau kita bacakan akan habis waktu. Intinya beliau saat ini sangat sangat konsen di riset mengenai kromatografi gas, kemudian kajian geokimia, terutama di daerah geotermal, dan juga screening tumbuhan di daerah geotermal juga, kemudian yang mungkin sekarang sedang dan akan disampaikan mengenai genetik algoritma. Itu merupakan bidang beliau yang menjadi riset yang sedang dilakukan oleh beliau. Itu mungkin sedikit perkenalan tentang Prof. Rinaldi Idrus. Nah, untuk penyampaiannya, presentasinya kami mintakan kepada Prof. Waktu yang kita berikan selama 30 menit. Dan kami persilakan Prof. untuk mempresentasikannya. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan pada Bapak Warek Tia, Dr. Sepullah, kemudian juga Ketua Panitia Ibu Zuwaraida, MSI, kemudian Bapak Aprodi, Pak Samsul Kamal MPD, yang aktif menghubungi saya. Terima kasih sekali Pak Samsul. Terima kasih Prof. Kemudian moderator ini Ustadz Musik MSI, ya beliau Ustadz di kampung ini, jadi bagi kampung saya sebagai Ustadz. Gimana suara saya? Bisa didengar? Bisa Prof. Oke Prof. Ya. Kemudian juga para panelis dan Dr. Nisa Ahmanian di IPB. Pertama, puji syukur setelah kita jadikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat kudrah dan iradahnya lah sehingga kita dapat melaksanakan
seminar nasional yang sangat sustainable ini udah yang keberapa ini? Semiotik. Baik sekali pada kali ini adalah secara video conference ya. Saya pikir satu hal yang jangan-jangan mungkin pertama di Aceh ini. Salawat dan salam sama-sama kita sanjung-sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW Sallallahu alaihi yang wasallam. telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan nikmat iman, Islam, dan ilmu pengetahuan. Saya akan memberikan presentasi dengan judul Strategi Pendidikan dan Riset di Era New Normal. Ya. Strategi pendidikan ini saya pikir ini strategi yang memang telah dirancang dengan baik oleh pemerintah, dan saya pikir sekarang kita tinggal melaksanakannya saja. Share screen, mohon di-share ya ke saya ya. Mana, Prof? Sudah di ini ya. Sudah bisa? Sudah, Prof. Bisa? Pak Moderator, Ya, gimana, Prof? share screen-nya sudah bisa lihat slide-nya? Bentar, Prof. Oh, ini mana? Sudah bisa belum? Slide-nya sudah terlihat belum ya? Bentar. Sudah kelihatan, Prof, belum? Eh, Nah. Ini ya, PowerPoint ini ya, belum. jadi saya tidak bisa share screen karena belum diizinkan dari host. Tolong diizinkan dulu. Baik. Mana? Yang dah? Yang ya? Hah? Yang bukan Pak. Bentar, Prof ya. Ya, silakan. Yang gagal anak-anak PowerPoint kita. Yang mana nih ya? Di share screen itu ada share alt plus S itu ditekan di situ. Kemudian bisa ke multiple itu. Sebentar. Share komputer sound nih. Gimana? Coba lagi.
Di stop share dulu. Oke. Sudah ya? Gimana Prof, udah bisa belum? Kayaknya udah nih, sebentar ya. Sudah bisa terlihat? Sudah Prof. Sudah ya? Sebentar, saya tekan dulu. Ya, jadi strategi pendidikan riset di era new normal saya pikir strategi ini sudah disiapkan dengan baik oleh pemerintah. Ya, saat ini kita dalam tahapan mengikuti dan menjalankan strategi ini dengan baik saja. Itu saja saya pikir. Ya. Memang ada di beberapa daerah saya lihat mengatakan bahwasanya ini kan ada ini konspirasi gitu ya. Jadi ada COVID ini konspirasi, terlepas benar atau tidaknya, tapi secara saintifik mungkin nanti oleh dua panelis yang lain akan membuktikan bahwasanya ini bukan konspirasi. Ini secara saintifik memang terbukti. Nah, untuk itu kami di Majelis Pendidikan Aceh, saya salah satu anggota dari 19 anggota, itu apa istilahnya telah berdiskusi dengan banyak stakeholders ya, dan kita bersimpulan bahwasanya di Aceh kita harus patuh ya, comply dengan pemerintah pusat yang telah menerbitkan surat keputusan bersama 3 menteri itu ya. Kemudian karena saya pikir banyak dari kita juga kita di kampus itu dengan tridharma perguruan tingginya ya. Jadi harus betul-betul juga membimbing mahasiswa juga dalam riset ya, seperti kita ketahui bahwasanya riset itu banyak juga di lapangan, di laboratorium ya, bagaimana strategi kita sekarang ini supaya mahasiswa juga bisa melakukan riset-riset yang meminimalisir kontak dengan apa istilahnya mahasiswa yang lain atau orang-orang yang lain, sehingga riset-riset yang terkait dengan artificial intelligence ataupun komputasi ya, ataupun bioinformatik, hemometrik dan seterusnya itu bisa dilakukan oleh kita sebagai dosen. Jadi itu yang akan kita coba bahas. Ada rekomendasi dari MPA, mungkin roadmap riset dari kami nanti, kemudian tahapan riset apa yang bisa kita kerjakan, kemudian kecerdasan buatan, ini era COVID, era 4.0 yang sangat akan semakin dipercepat ke era 5.0 ya. Jadi society 5.0 ini akan semakin cepat. Oleh karena itu saya pikir kita juga harus mengantisipasi ini di kampus ya, sehingga riset-riset kita juga harus mengarah juga ke hal-hal yang menyangkut ke teknologi informasi dan seterusnya. Dan aplikasi dari teknologi informasi ini bisa diaplikasikan dalam mungkin saya contohkan dalam riset saya, indeks retensi COVAX ya, misalnya seperti itu. Ya, kalau kita lihat sekarang pemerintah membagi peserta didik itu dalam beberapa zona, ya,
apakah pertanyaan saya, apakah sekarang masih ada zona hijau itu? Ya, kalau kita lihat dari data sebulan yang lalu saat pemerintah mengeluarkan keputusan bersama 3 menteri, ini Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, itu disebutkan ada 6% kabupaten kota yang yang masuk dalam zona hijau, ya, di 85 kabupaten kota itu. Dan karena manusia ini adalah makhluk yang dinamis, ya, yang bergerak antar kabupaten kota dan seterusnya, saya tidak yakin saat ini 6% ini masih ada. 6% sebulan yang lalu di Aceh masih banyak zona hijau dan sekarang banyak yang positif di Aceh. Ya, tahun ajaran baru pemerintah tetap mulai pada dan selanjutnya kita akan, dan pemerintah juga telah memberikan larangan, ya, untuk melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada zona-zona tersebut, yaitu kuning, oranye, dan merah, ya. Dan mempersilahkan pada zona hijau dengan protokol yang sangat ketat. Ini adalah sistematika proses pembelajaran tatap muka kalau ingin dilakukan di zona hijau. Ya, jadi persetujuan dari bupati, kalau bupati setuju, lanjut ke bupati atau wali kota, kemudian lanjut ke kepala dinasnya, misalnya kepala dinas pendidikan kabupaten kota. Kalau setuju, lanjut, dan seterusnya. Kalau tidak, misalnya itu peserta didik melanjutkan belajar dari rumah secara penuh. Ya. Yang terakhir, misalnya semua setuju, orang tua juga setuju untuk pembelajaran tatap muka, ya, maka peserta didik memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, walau secara bertahap, ya, jadi tidak serta-merta langsung seperti normal sebelumnya. Ini adalah new normal, bukan old normal, ya. Nah, untuk itu setelah mengkaji, menelaah, mempelajari, dan seterusnya, kami dari Majelis Pendidikan Aceh itu sudah memberikan beberapa poin rekomendasi pada pemerintah Aceh. Prof, mohon maaf Prof, slide-nya masih belum kelihatan lanjutannya. Udah Masih ini? Belum? Belum, masih halaman pertama, Prof. Oke. Masih halaman pertama. sorry, sebentar. Escape. Sudah ini? Ya, sudah, Pak. Jadi jangan saya ini ya, jangan saya slideshow. Sepertinya ada masalah. Kalau begini bisa ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Ya, jadi persetujuan orang tua sangat dibutuhkan, ya. Finalnya itu adalah persetujuan orang tua. Jadi kalau orang tua tidak setuju, ya kita pemerintah harus berpikir bagaimana untuk mengakomodir orang tua yang tidak setuju ini supaya anak-anak tetap bisa melanjutkan proses pendidikannya dari rumah, ya. Nah, rekomendasi tadi yang telah saya sebutkan, yang pertama adalah menunda pembelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, tahun ajaran sekarang ini 2020-2021 secara tatap muka untuk zona kuning, oranye, dan merah. Kemudian PA juga menginginkan supaya melibatkan orang tua secara aktif dalam pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka.
Kemudian dalam hal pembukaan sekolah dan madrasah asrama pada zona hijau, sebaiknya pemerintah Aceh mengikuti panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19 ini. Yang keempat, Majelis juga mendukung penuh prinsip Mendikbud yang mengatakan bahwa kesehatan dan keselamatan siswa-siswi harus menjadi prioritas utama yang perlu dipertimbangkan. Rendahnya kasus yang terkonfirmasi positif di Provinsi Aceh belum terbukti secara epidemiologi, di mana belum dilakukan pengujian secara massal. Kemudian pemerintah Aceh kita harapkan dapat mempersiapkan perangkat sarana dan prasarana pembelajaran daring dan luring yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pada era COVID ini. Segera melakukan evaluasi dan monitoring pembelajaran tatap muka pada zona hijau. Ya. Jadi jangan lupa untuk kita juga segera melakukan MONEF itu. Ya. Nah, untuk pola pembelajaran di pendidikan tinggi, saya pikir tidak serumit memobilisasi proses belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Perguruan tinggi akan mulai pada Agustus, kemudian pendidikan tinggi keagamaan di bulan September, ya. Kemudian pimpinan perguruan tinggi pada semua zona hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan. Dan kebijakan yang akan dikeluarkan terkait untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring. Nah, ini penelitian, petugas di laboratorium, praktikum, studio, bengkel, penulis tesis, skripsi dan seterusnya. Ini agak susah untuk daring. Ya, saya pikir nanti setiap perguruan tinggi akan membuat protokol yang ketat untuk itu berbasis pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, ini contoh pembelajaran secara daring di era untuk pendidikan tinggi di kedokteran, ya, fakultas kedokteran. Selanjutnya, sebagai pengajar di perguruan tinggi, kita terpatri dengan Tridharma perguruan tinggi sebagai pendidik, peneliti, dan pengabdi pada masyarakat. Nah, untuk itu era COVID ini membuat kita agak sedikit tidak biasa untuk melakukan perjalanan Tridharma kita ini. Nah, saya pikir walau bagaimanapun pemerintah tetap menginginkan kita untuk melakukan Tridharma ini dengan sebaik-baiknya. Di sini ada rangkaian perjalanan inovasi dari pembuatan proposal misalnya, kemudian kita melakukan penelitian, ya, kemudian dosen-dosen akan menghasilkan prototipe, paten hingga ke produk ke pasar. Ya, peta jalan riset dapat mencakup beberapa bagian, misalnya riset dasar, ya, basic, kemudian riset terapan, applied sciences, dan riset pengembangan, sehingga akan dihasilkan inovasi ataupun paten. Sebagian besar riset di bidang dasar dan terapan banyak menggunakan laboratorium basah, seperti di lab kimia, lab biologi, lab farmasi, dan lain-lain. Riset di era COVID ini
idealnya tetap bisa dilakukan dengan baik, ya, dengan menggunakan metode komputasi ataupun simulasi ataupun yang lainnya lewat daring, video conference atau apa, ya, sehingga mahasiswa bisa diajarkan keterampilan-keterampilan dalam menyelesaikan suatu riset kecil dari skema riset besar yang seharusnya kita sebagai dosen itu sudah memilikinya. Misalnya seperti ini ada skema riset saya misalnya, ya, di dalam skema riset itu pemerintah membagi dalam tingkat keterapan teknologi TKT, ya. Jadi ada TKT 1, 2 hingga 9. Nah, TKT 8, 7, 8, 9 ini TKT yang sudah mendekati inovasi ataupun paten, ya. Sebentar. Inovasi itu paten itu bisa berupa kalau di farmasi atau kedokteran ilmu kesehatan itu ada uji preklinis, uji klinis, produk, ya, prototipe, model dan seterusnya. Nah, saya pikir di basic science kita tidak boleh melupakannya. Dalam era COVID ini terlihat bahwasanya betapa pentingnya basic science, betapa pentingnya saintis dapat berperan dalam menangani ataupun meminimalisir efek dari ini COVID-19 ini. Dasar basic riset saya sebenarnya adalah basic science, ya, di bidang kromatografi cair, kemudian pengembangan indeks retensi COVAX dalam liquid kromatografi. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwasanya GC-MS itu adalah mass spectrometry yang sering Bapak Ibu lakukan. GC-MS, ya, itu adalah juga kromatografi dengan fasa gerak gas, ya. Nah, indeks retensi itu adalah kombinasi di GC dengan di MS. Di GC-nya terutama indeks retensi ini. Bagaimana untuk riset ini? Nanti kita akan coba lihat sedikit contoh. Kemudian saya juga banyak mengajar kimia analisa farmasi, ya, dan riset di bidang ini. Selanjutnya, karena kita ini di Indonesia, kalau basic sciences terus-menerus agak susah juga kita untuk bersaing dengan negara-negara maju di mana alat-alatnya cukup menunjang untuk basic sciences. Untuk itu kita juga harus lebih membumi dengan melihat apa-apa masalah di masyarakat, ya. Untuk itu beberapa hal yang saya akan fokus dalam riset saya adalah untuk pengembangan potensi obat yang berbasis dari biotermal, manifestasi biotermal di Selawah Agam, di Jaboy mungkin, dan di beberapa tempat di Aceh yang lainnya. Kemudian juga renewable energy. Renewable energy ini yang sekarang sudah saya lakukan dan sudah saya publish, itu bidang geokimia, renewable energy di geothermal, juga biodiesel, kemudian sebentar lagi mungkin akan mencoba di bioetanol kerjasama dengan partner saya di Australia. Kemudian renewable energy yang lain, dan saya pikir yang tidak kalah penting adalah mengenai baterai, ya, baterai itu litium dan seterusnya, ya, itu saya pikir sangat strategis ke depannya. Nah, aplikasi lainnya, hingga saya pikir ini kita harus menghilirisasi dari TKT 1, 2, 3, 4, 5 hingga ke dihasilkannya produk, prototipe, model, dan seterusnya. Kalau di applied sciences dan basic sciences ini mungkin outputnya berupa publikasi-publikasi seperti Bapak Ibu telah lakukan.
Dalam penelitian akan susah kita dapatkan hasil yang spektakuler kalau tidak ada suplai dana. Untuk itu kita kesempatan di era COVID ini banyak waktu kontemplasi di rumah ya ataupun dimanapun ya untuk mencari ide-ide atau mengidentifikasi ide-ide yang baru yang punya kebaruan tinggi ya, punya novelty tinggi dan juga bukan suatu halangan untuk bisa memperkuat kapasitas dari teamwork kita. Saya selalu secara rutin meeting dengan teamwork lewat video conference dan sepertinya lebih efektif saat ini dibanding sebelum COVID dalam hal meeting dengan tim. Ya. Sehingga nanti kita sangat penting untuk bisa mendapatkan state of the art dari riset kita itu, karena sering penelitian-penelitian dosen itu agak lemah di state of the art. Dengan era COVID ini saya pikir kesempatan kita untuk kontemplasi dengan baik. Kemudian kita buat proposal, kemudian kita submit, ya proposalnya insya Allah diterima, ada dana penelitian, kita lakukan penelitian. Kalau tidak ada dana penelitian, kita bisa lakukan riset-riset untuk mahasiswa yang berbasis pada komputer, komputasi. Nah, dalam era wabah ini sebenarnya banyak waktu kita untuk menulis. Mungkin Bapak Ibu banyak hasil penelitian yang telah dilakukan sebelum COVID yang tidak sempat untuk ditulis. Sekaranglah saatnya ya mencari-cari kembali ya, mendrafting, kemudian menerjemahkan citation ya, kemudian olah daftar pustaka itu, literatur yang sudah banyak itu ya, kemudian mengoreksi, kemudian plagiat checking ya, grammar checking ya, kemudian mencoba mencari jurnal mana yang akan dituju. Nah, kalau untuk Q1, Q2 biasanya kalau Bapak Ibu belum cukup pede, mungkin bisa mengajak partner-partner yang distinguished writer. Ya. Mungkin pembimbing S3-nya dahulu atau kenalannya yang memang sudah distinguished begitu, sudah banyak menulis dan aktif menulis. Kemudian kita pilih jurnal tersebut, kita format sesuai dengan jurnal yang akan kita tuju. Kemudian, dan ini Bapak Ibu semua adalah secara online, tidak offline. Kalau dulu saya baru pulang S3, itu jurnal saya itu banyak di nasional, itu apa istilahnya banyak hard copy-nya. Kalau sekarang nasional pun tidak akan, Bapak Ibu tidak akan ketemu lagi ya online, yang offline, pada online semua ya. Nah, semua pekerjaan dari buat proposal, penelitian, dari apa dan seterusnya hingga menulis hingga publish itu adalah Bapak Ibu kita semua sudah seperti makhluk apa itu Jepang itu pangan ya Pak. Dan terus kita di dunia yang seperti ini nih ya hingga sekarang. Kemudian kita bisa mereview, suggest reviewer, walaupun nanti mungkin belum tentu reviewer yang kita suggest itu dipilih oleh publishers atau editor, kemudian kita submit. Nah, kalau tidak decline, ya kita gembira. Biasanya kalau decline itu semangat kita jadi menurun, tidak harus seperti itu. Terus kita lakukan flowchart seperti ini. Ya. Nah, kemudian kalau diproses under review, nah itu kita sangat senang, walaupun nantinya ditolak juga, tapi paling tidak sudah ada masukan-masukan yang sangat baik bagi kita untuk bisa kita perbaiki. Karena tidak murah ini, ya, dan tidak mudah dan tidak murah untuk mendapatkan justifikasi atau saran-saran dari para reviewer internasional.
Ya, kalau sudah dalam koreksi, walaupun misalnya major ataupun minor, kalau major enggak perlu takut, enggak apa-apa, diikuti. Mungkin ada tahap 1, kedua, dan ketiga, saya sudah biasa seperti itu. Ya. Terima, kemudian publish, dan semua secara online. Ya. Sebenarnya era COVID ini mempercepat apa istilahnya era yang 4.0 yang belum tuntas kita alami, ya. Jadi ini dipercepat ke era apa istilahnya sekarang apa 5.0 gitu ya. Untuk riset itu ada peta jalan yang tadi telah kita sebutkan. Misalnya seperti ini, ya. Ini saya pikir yang kuning ini, Bapak Ibu, mungkin dalam 1 tahun ini bisa melakukan riset-riset yang melakukan semacam simulasi. Ya, misalnya kalau di biologi, di kimia, di farmasi atau kedokteran itu ada dry lab, itu ada bioinformatik ini merupakan satu ilmu multidisiplin, transdisiplin, dan interdisiplin antar beberapa bidang, misalnya kimia, biokimia, biologi, statistik, matematik, ya computer science sudah pasti, dan engineering. Dan itu saya pikir di sini Bapak Ibu bisa banyak berkreasi dengan mahasiswa, ya. Selain yang nanti saya akan tunjukkan chemometrics. Di kimia ada disebut dengan chemometrics. Kalau mungkin di ekonomi, econometrics, mungkin di biologi, biometrik, dan seterusnya. Sehingga ide-ide seperti ini memudahkan mahasiswa juga untuk melakukan tugas akhir tanpa harus berinteraksi dengan banyak orang. Nah, di sini nantinya mahasiswa S1, S2, S3 kita bisa membagi-bagi. Misalnya S1 di sini saja, gabungan dari ini atau satu ini, ya. Kemudian S2 misalnya begini saja, ya. Kemudian S3 bisa dari sini hingga ke sini atau berhenti di uji preklinis misalnya. Kalau uji klinis terlalu panjang lagi nggak selesai sekolahnya. Dan sebagai dosen saya pikir harus pintar-pintar dalam membagi-bagi ini. Oke, di sini ada GCMS analysis. Ya, GCMS ini, GC ini yang saya akan coba kupas nanti di sini, terutama terkait dengan indeks retensi COVARS. Indeks retensi COVARS itu indeks retensi yang diaplikasikan secara established di GC. Tugas akhir saya di disertasi saya di S3, saya coba aplikasikan di HPLC, dan itu masih tangan, ya. Kalau itu berhasil, saya pikir HPLC-MS dengan database yang up to date seperti GCMS itu akan membuat dunia analisis semakin berkembang. Maaf, Nah, Prof, sekedar mengingatkan waktu kita tinggal 4 menit lagi. Oke. Ini ada artificial intelligence, ya, itu dapat mempercepat penemuan obat-obatan, misalnya COVID saat ini, mengurangi biaya dan percepatan waktu penemuan juga. Dapat membantu kita orang kimia untuk prediksi sifat molekul, desain molekul, ya, hingga reaksi kimia, hasil reaksi, dan seterusnya. Nah, dari beberapa macam cabang artificial intelligence ini, ada yang kita sebut dengan genetic algorithm. Ini beberapa mahasiswa saya sekarang sedang melakukan penelitian di genetic algorithm ini, algoritma ini, dengan juga fuzzy logic. Mungkin kali ini saya akan coba presentasi mengenai genetic algoritma. Genetic algoritma salah satu contoh seleksi variabel pengetahuan ini adalah yang sangat mirip dengan biologi. Jadi prinsip biologi, neural network, genetic algorithm itu diambil dari prinsip biologi.
Ini ada tahapannya, ya tahapannya mungkin Bapak Ibu bisa lihat di slide nantinya karena waktu juga. Dan seperti biologi ada inisiasi populasi, ya merepresentasikan masalah dalam bentuk kromosom, kemudian menghitung fitness, ini bentuk kromosom, ada gen kromosom, ada populasi dan seterusnya. Kemudian ada seleksi kromosom untuk proses crossover sehingga dihasilkan offspring. Crossover ini perkawinan silang, offspring ini anak yang dihasilkan dari perkawinan silang. Kemudian genetik algoritma itu ada proses yang disebut dengan mutasi, ada anak yang unggul, offspring yang unggul, elite, ya. Ini adalah indeks retensi COVAX, ya, ini gas kromatografi, GC, ini MS, ini adalah indeks retensi, ya, ini yang panjang akan kita jelaskan nantinya, tapi ini karena waktu. Dan dalam indeks retensi ini ada waktu mati. Waktu mati ini yang kita sudah temukan, ini yang sudah established, yang sudah kita publish di beberapa bulan yang lalu. Ya, ini waktu mati yang ideal yang bisa Bapak Ibu untuk gunakan. Dalam prediksi indeks retensi itu ada pengumpulan dataset. Contohnya adalah kita menggunakan 30 senyawa essential oils dari dataset yang ada di jurnal lain. Kemudian kita hitung molekular deskriptornya, kemudian kita pilih deskriptor molekuler, ya, berdasarkan struktur kimia yang terkuantifikasi dan terkait dengan retensi juga. Kita bangun model, kemudian analisis. Kira-kira distribusi normal dari training set 90% dari 340 senyawa ini seperti ini, dan testing setnya seperti ini. Jadi masuk ke dalam distribusi normal. Deskriptor molekuler terbagi dua kategori, ya, pengukuran eksperimental dan molekuler teoritis. Ya, jadi memang gabungan eksperimental dan teoritis ini sangat menarik saat ini. Bapak Ibu juga bisa untuk masuk ke website Helmholtz-Zentrum München for Gesundheit und Umwelt di München ini, sehingga ini hasil dari 340 senyawa kimia yang 28 tercatat di sini, kemudian yang Y ini ada sekitar hampir 200 kolom juga, sehingga setiap senyawa itu ada identifikasi dari teoritik, ya, dan eksperimentalnya. Kemudian hasil yang kita peroleh itu dengan menggunakan model MLR dan SVR, itu model SVR sedikit lebih bagus dibanding model MLR. Dan kalau Bapak Ibu lihat di observed dan predicted retention index-nya, terlihat bahwasanya dari scatter plot ini metode SVR lebih baik sedikit dibanding mode MLR, dia mendekati regression line. Begitu juga dengan nilai residualnya, SVR lebih baik daripada MLR, dan ini ada dua dan bisa kita tulis, ya pikir juga, dan tanpa harus masuk laboratorium, Bapak Ibu bisa apa istilahnya dataset yang banyak tersedia di internet, ya. Kemudian implementasi, ada banyak hal implementasi di QSAR, QSPR, QSRR, kemudian untuk di analisa keputusan, ya, di bidang kesehatan, ya, di bidang perhubungan, juga di perkuliahan, ya. Saya pikir ini yang kita hasilkan penelitian yang terkait dengan apa istilahnya artificial intelligence tadi dalam konteks genetik algoritma dari grup riset kami.
Saya pikir demikian dari kami presentasinya. Mohon maaf, lebih kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rinaldi yang telah menyampaikan materinya. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa beliau telah menjelaskan sedikit bagaimana arah daripada pendidikan di Aceh, dan juga nantinya beliau juga menjelaskan sedikit bagaimana riset-riset beliau di masa pandemi ini.